persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Juli 2025, hari Minggu biasa ke-16. Disusun dan dibawakan oleh Frater Angelinus Sandri SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang aku perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bacaan yang barusan kita dengar dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42 tentang Maria dan Marta. Saya memberikan judul renungan singkat ini, mendengarkan tanda orang cerdas dan rendah hati. Kisah Maria dan Marta ketika mendapat kunjungan dari Tuhan Yesus. Maria duduk dekat kaki Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani. Saudari dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kembali pada hari ini sabda Allah menyapa kita sekalian. Bacaan yang barusan kita dengar tentang kisah Maria dan Marta memiliki segudang makna bagi kehidupan kita di setiap hari. Mari kita melihat sari-sari dari bacaan yang telah kita dengar. Kita melihat dua respons yang berbeda terhadap kehadiran Yesus. Marta sibuk melayani dengan banyak pekerjaan rumah untuk melayani Yesus. Sedangkan Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan ajarannya. Keduanya menunjukkan dengan dua cara yang berbeda dalam mengungkapkan cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Marta sebagai seorang pelayan yang sibuk. Marta mewakili sikap melayani melalui tindakan. Dia berusaha memastikan segala sesuatu di rumah berjalan lancar, dan Yesus menerima pelayanan yang terbaik. Pelayanan ini memang penting dan tidak boleh diabaikan. Namun, masalah yang muncul ketika Marta menjadi terlalu sibuk dan khawatir dengan tugas, hingga ia kehilangan fokus pada kehadiran Tuhan yang sudah ada di dalam rumahnya. Sedangkan Maria, ia mendengarkan Tuhan dengan hati. Di sisi lain, Maria memilih untuk duduk mendengarkan Yesus. Dia meluangkan waktu untuk berada di hadapan Tuhan, memperhatikan ajarannya, dan menenangkan hatinya di hadapannya. Maria menunjukkan pentingnya untuk mengambil waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa, refleksi, dan mendengarkan firman-Nya.
Kedua sikap ini penting dalam kehidupan rohani kita. Ada waktu untuk melayani Tuhan melalui tindakan dan pekerjaan kita. Tetapi juga ada waktu untuk berdiam diri, mendengarkan dan merenungkan kehadiran Tuhan. Karena Yesus mengingatkan kita bahwa dalam kekhawatiran dan kesibukan hidup, kita tidak boleh melupakan hal yang paling penting, yaitu hubungan kita dengannya. Yesus berkata kepada Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Pernyataan ini mengingatkan untuk kita tidak terlalu khawatir atau terjebak dalam rutinitas yang membuat kita melupakan hal-hal yang esensial. Kekhawatiran yang berlebihan bisa menghalangi kita dalam mengalami damai sejahtera yang hanya bisa ditemukan dalam kehadiran Tuhan. Mari kita melihat Maria telah memilih bagian terbaik. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu berada di hadapan Tuhan dan mendengarkannya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mencari Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meluangkan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menerima kekuatan, kebijaksanaan, dan damai yang melampaui pemahaman manusia. Menjadi seperti Maria yang mendengarkan Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan, sejenak melepaskan kesibukan dan rutinitas adalah pilihan orang yang cerdas dan orang yang rendah hati. Hari ini kita sulit sekali untuk menemukan pribadi-pribadi seperti itu. Pribadi yang suka mendengarkan, bahkan dalam relasi, dalam komunikasi kita di kehidupan sehari-hari, ketika ketika kita mengeluarkan satu kata, teman sudah mengeluarkan 5 kata. Atau ketika teman mencurahkan hatinya kepada kita, dia baru 1 kata, kita sudah 10 kata. Artinya ada kompetitif dalam berbicara. Kita tidak mau mendengarkan, kita lebih banyak suka untuk berbicara. Hari ini Maria menunjukkan sikap yang baik, yang menjadi teladan bagi kita, bahwa mendengarkan, berada dekat kaki Tuhan adalah cara terbaik untuk menenangkan hati, untuk merasakan kehadirannya. Cara terbaik untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hari-hari hidup kita, yaitu kita sempatkan diri di setiap hari hidup kita untuk berada dekat dengan Tuhan. Kita curi waktu, bahkan di pagi hari kita harus bangun lalu doa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Jangan terlalu sibuk dan terlalu fokus dengan pekerjaan, tapi juga sempatkan waktu untuk berada dekat dengan Tuhan. Pertanyaan reflektif untuk kita hari ini, apakah hari ini saya lebih sering seperti Marta, sibuk dengan aktivitas tanpa meluangkan waktu untuk Tuhan? Bagaimana saya lebih seperti Maria, meluangkan waktu untuk duduk di hadapan Tuhan dan mendengarkannya? Dan apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menyimbangkan pelayanan, mendengarkan firman Tuhan dalam hidup saya? Semoga. Hey saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.